Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Gimana puasanya? Masih lancar kan? Hari ini kita sudah masuk ke materi ke-9, yaitu tentang operasi multi-image. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ya masuk ke materinya. Nah, di sini nanti ada beberapa submateri yang akan saya jelaskan tentang konsep dari multi image, kemudian penggabungan atau image blending, kemudian motion detection dan logic operation. Nah, langsung aja kita masuk ke submateri pertama, yaitu konsep dasar dari operasi multi image. Operasi multi image itu apa sih? Operasi multi-image itu yaitu pengolahan terhadap lebih dari satu citra, dua atau lebih ya, dari satu citra dan menghasilkan sebuah citra output yang merupakan hasil operasi matematis. Jadi, operasi multi-image itu penggabungan dari beberapa image yang digabungkan dengan operasi matematis. Nah, misalnya di sini ada citra A, kemudian ada citra B, kemudian kita gabungkan dengan yang namanya operator. Nah, jadilah yang namanya citra C. Seperti itu. Nah, formula yang melibatkan dua citra itu seperti di bawah ini. C sama dengan A operator B. Jangan lupa kita sudah masuk ke koordinat ya, sehingga ada X-nya. Kemudian, formula jika melibatkan lebih dari dua citra, C sama dengan A1, kemudian operatornya apa, kemudian A2, dikasih operatornya apa, A3, dan seterusnya sampai image itu selesai. Image yang digabungkan misalnya 5, berarti dari A1 sampai A5 gitu. Nah, di sini ada operasi aritmatika dua citra. Ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Operasi aritmatika dua citra ada 4 ya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti matematis biasa. Nah, pengolahan citra dengan operasi penggabungan itu disebut image blending. Kemudian dengan deteksi gerakan disebut motion detection. Kemudian operasi logika dengan logic operation. Jadi ada 3 ya, ada penggabungan citra, ada deteksi gerakan, dan ada operasi logika. Ini nanti yang akan kita pelajari. Oke, yang pertama ada penggabungan citra. Penggabungan citra dilakukan dengan cara menimpakan sebuah citra pada citra yang lain. Operator yang digunakan adalah penjumlahan terhadap citra yang ada dengan pemberian bobot pada masing-masing citra. Nah, ini adalah formulanya. Formulanya C sama dengan WA. WA itu bobotnya ya. Bobot untuk citra A dan bobot untuk citra B. Ini WA. WA, ini untuk bobot A dan ini WB untuk bobot B. Dikalikan dengan metrik citranya nanti. Dan WA plus WB ini sama dengan 1. Oke. Kemudian, nah ini saya kasih contoh, misalnya dilakukan penggabungan citra A dengan citra B. Tentukan citra hasil penggabungannya atau yang disebut dengan citra C. Di sini ada citra A, metrik warnanya seperti ini ya. Kemudian ada citra B, ini citra A, ini citra B. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita bacanya tidak horizontal, tetapi kita vertikal ke bawah. 1, 3, 6, 0, baru 1, 4, 7, 0, 2, 5, 7, 2. Gitu ya. Jika dilakukan penggabungan dengan bobot citra A, ini WA-nya berarti ya. WA-nya 0,3. Tadi kan WA plus WB sama dengan 1. Nah, ini
WA-nya 0,3, WB-nya 0,7. Itu kalau dijumlahkan kan 1. Maka citra dari hasilnya, ini kita pakai formula yang ini tadi. Hasilnya kan seperti ini. C, X, Y kan. X, Y. Ini kan satu-satu di sini kan. Ingat kemarin kalau kita belajar koordinat Kartesian itu kan nolnya dari bawah ya kan. Nah ini kalau koordinat piksel itu kan dari pojok kiri atas. Berarti dari sini ya X, Y-nya ya. X, Y-nya di sini. X, Y, oke. Jangan dari sini ya, jangan dari sini. Itu seperti yang saya jelaskan kemarin-kemarin ya. Jadi kalau kita pakai koordinat piksel atau koordinat citra itu kita dari pojok kiri atas. Tapi kalau koordinat kartesian itu dari pojok kiri bawah. Oke. Ini 0,3 karena ini WA-nya 0,3 dikalikan 1. Ini kalikan 1, ya kan? Kan di sini nih. Ditambah 0,7 dikalikan 0. Nolnya dari mana? Nolnya dari citra B. Oke ya, kalau yang ini dari A. Jawabannya 0,3. Nah, kemudian yang kedua, 1,2. Ini kan koordinatnya 1,2. 0,3 dikalikan 3. Kalikan 3, karena dari sini ya, 3. Ini 3. Nah, kemudian yang ini juga 3 dari sini. Oke, nah ini jawabannya 3. Sama nanti di bawahnya ini 6 ya. Ini 6. Ini 4. Ini juga 4. Ini 0. Sorry. Ini 0. 0, ini juga 0. Oke, nah setelah itu udah selesai ya kan? Ini untuk baris pertama, untuk X-nya 1. Nah, kemudian yang X2, yang X-nya 2, ya tinggal dari sini nih. 1, ya kan, 0. 0-nya yang ini. Kemudian ini dengan ini, selanjutnya 7 sama 4, 0, dan 1. Oke. Nah, kemudian yang yang ketiga, baris ketiga, 2, 1, ya kan? 5, 6, 7, 7. Ini ya, kita lihat ya, 7, 7. Kemudian ada 2, 0. Ini jawaban dari masing-masing baris. Nah, kemudian berarti citra hasilnya seperti apa? Citra outputnya. Ini kita lihat. Nah, ini kita ambil dari yang biru ini ya, yang saya kasih garis biru ini di sini. Kemudian ini tetap di tengah ya kan, yang kedua, baris kedua. Kemudian yang kolom ketiga di sini. Ya. Oke, sudah bisa dipahami semoga ya insya Allah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanyakan ke di grup ya. Nah, kemudian contoh dari penggabungan citra seperti ini nih. Citra A baju hijau gitu ya. Kemudian citra B baju ungu. Setelah digabung hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini citra hasil penggabungan. Nah, kemudian ini deteksi subbab yang kedua yaitu tentang deteksi gerakan. Mencari beda antara dua citra yang berurutan pada hasil pencitraan menggunakan kamera video digital. Hasil dari operasi pengurangan ini berupa 1, bagian yang tidak bergerak akan menghasilkan nilai 0. Bagian yang bergerak menghasilkan nilai lebih besar dari 0. Formulanya C sama dengan A minus B. Pergerakan, ini formulanya ya, jadi pengurangan. Kalau tadi kan penjumlahan ya kan.
Kalau ini pengurangan. Pergerakan objek dapat diketahui dari evaluasi nilai selisih. Misalnya dilakukan deteksi gerakan dari citra A ke citra B. Ya, tentukan citra hasil pendeteksian citra C. Apakah citra A mengalami gerakan sehingga menghasilkan citra B atau sebaliknya? Oke, di sini ada dua citra ya. Di sini ada dua citra yang sudah diketahui soalnya. Kemudian ini penyelesaiannya, ingat bukan horizontal tetapi vertikal dari pojok kanan, pojok kiri atas. Dari sini ya. Formulanya C sama dengan A minus B. Koordinat 1,1. A minus B. 1 ya kan. Kemudian 3 minus 3. Kemudian 6 minus 4. Ya. Oke, dan seterusnya. Hasil outputnya, citra C deteksi citranya, tadi kan hasilnya ini ya. Ini hasilnya kan sini ya. 1, 0, 2, 0. Kemudian 1 minus 4, 3 minus 1 ya kan. Kemudian sama yang ini 1 minus 1, 0, 2 ini. Nah, nilai yang lebih kecil dari 0 di-generate ke nilai 0. Jadi yang ini kan ada minus-minus nih. Minus 4, minus 1, minus 1. Nah, ini di-generate menjadi nilai 0. Hasilnya seperti ini. Ya kan? Nah, ini dari minus 4 jadi 0. Minus 1 jadi 0. 1 ya. Oke. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya. Yang ada gerakan yang mana, yang tidak ada gerakan yang mana. Yang ada nilainya berarti dia ada gerakannya. Kemudian, jika hasilnya lebih besar 0, maka ada gerakan yang terdeteksi. Berarti ini ada gerakan, ada gerakan, ada gerakan, dan ada gerakan. Oke. Walaupun hanya sedikit ya. Nah, jika nilainya itu 0, itu menandakan bahwa tidak ada gerakan pada citra tersebut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, contoh deteksi gerakan seperti ini nih. Ini citra A. Ini citra B, ya kan? Kalau dilihat dari kasat mata, itu pasti ada gerakan dari yang sini, ya kan? Ini bergerak ke kanan. Nah, citra C-nya, citra hasilnya berarti hasil deteksinya yang pertamanya gambarnya seperti ini. Kemudian ada gerakan berpindah tempat ke sebelah kanan seperti ini. Citra hasil mendeteksi gerakan. Objek paku hitam menunjukkan posisi objek yang mengalami perpindahan. Jadi ini kan posisi awal yang akan mengalami perpindahan. Objek paku putih menunjukkan posisi akhir, dia akan berpindah ke yang putih ini. Yang saya kasih warna putih ini yang berpindah posisi akhirnya. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Ini proses deteksi gerakan. Nah, yang ketiga, sekarang kita masuk ke subbab yang ketiga, operasi logika. Operasi logika digunakan untuk melakukan operasi-operasi yang menghasilkan nilai logik, true dan false. Beberapa operasi logika dapat diterapkan pada 2 atau lebih citra. Dengan N ya. Dengan OR, dengan HOR, dengan SUB, dan dengan NOT. Ini operasi logik. Bisa jadi picture tersebut atau cita tersebut bisa dilakukan N
or, hot, sub, atau not. Nah, di sini ada tabelnya. Kalau di sana citra A-nya 0 dan citra B-nya 0, kalau di N berarti 0. Kalau 0 dan 1 tetap 0. Kalau 1 dan 1 tetap 1. Kalau 1 dan 0 tetap 0. Nah, itu kalau operasinya N. Nah, nanti kalau misalnya ada soal, nah itu kita pakai tabel ini aja tuh, langsung nanti langsung mudah gitu kalau 0, 1 berapa. Kemudian untuk operasi sub, ini tadi kan baru and, or, sama hor ya yang tadi. Nah, ini operasi sub mirip dengan operasi pengurangan, tetapi jika hasilnya negatif, maka hasilnya akan diganti dengan 0. Cara penyelesaiannya, jika A lebih besar B, maka A minus B. Tapi jika A lebih kecil daripada B, sehingga nilainya 0. Gitu ya, itu kalau sub. Ini contoh dari operasi logika. Kalau citra A ditambah dengan citra B, N akan seperti ini. Kemudian kalau OR, hanya keluar sebagian yang dikotakin doang. Kemudian kalau not, kebalikannya ya. Kemudian kalau HOR, ini seperti ini. Kalau sub, seperti ini. Oke ya. Nah, ini implementasi MATLAB penggabungan citra. Ini nanti kalian bisa coba di rumah masing-masing, di MATLAB masing-masing, dengan menggunakan MAT ini. MAT. Dan hasilnya yang tadi saya jelaskan, seperti ini. Nah, ini aja latihan ke-9. Diketahui ada buah citra citra K dan citra L. Lakukan operasi penggabungan citra dengan bobot 0,6 dan L-nya 0,4. Ingat WA dan WB tadi kan. Ini kalau ini WK sama WL gitu ya. 0,6 tambah 0,4 tadi kan 1. Lakukan deteksi gerakan pada citra tersebut. Udah tinggal dikecilin aja ya, seperti tadi. Kemudian buatlah operasi penggabungan citra dengan menggunakan MATLAB. Dengan MF tadi. Kemudian, nah ini ada citra A dan citra B. Diketahui data citra biner A dan B seperti di atas. Lakukan operasi logika not untuk citra B. Berarti untuk citra B yang ini ya, di not kan. Berarti tinggal dinegasikan. Kemudian yang N, citra A, citra B, seperti yang tadi sudah saya kasih tabel. Coba dilihat, kemudian dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Alhamdulillah sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.